Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Tiaswatama absen 10. Di sini saya akan meliterasikan buku bab PKN bab 2 tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional. A. Pengertian integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah Indonesia. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. 2. Syarat integrasi. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka merasa saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. B. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Yang ketiga, ancaman terhadap Ipolexos Budhankam. Ancaman terhadap negara dibedakan dalam ancaman militer atau pertahanan dan keamanan, dan ancaman non-militer atau Ipolexos Bud. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunisme dan liberalisme. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang C. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Yang D. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. E. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang 4. Ketahanan nasional dalam aspek Ipolexos Budhankam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional. Ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Pembinaan ketahanan nasional aspek ideologi. Upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI. Yang kedua, ketahanan dalam aspek politik. Yang ketiga, ketahanan dalam aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan dalam aspek sosial budaya. Dan yang kelima, ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. B. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam pembangunan integrasi nasional. Yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer, yaitu ada A. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. B. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kedua, strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Sekian dari literasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.